ke koperasi. Loh, emang kamu masih pinjem ke koperasi itu? Bukannya emang ada riba ya? Iya, aku tahu ada riba. Tapi gimana lagi, kebutuhan aku tuh banyak banget dan aku juga bingung mau pinjemnya ke siapa. Hmm, aku tahu, pasti banyak kebutuhan kan zaman sekarang. Tapi yang nggak terikat sama riba juga, kan itu perbuatan dosa. Haram juga kan. Gimana kalau aku ajakin kamu buat gabung ke BMT? BMT, apa itu BMT? Ya, BMT itu sejenis koperasi. Sejenis ya usaha mikro, badan usaha mikro. Tapi ini tuh berbasis syariah. No riba-riba. Artinya yang gak ada penambahan nominal sama sekali ketika kamu mengembalikannya. Terus tujuannya juga untuk mensejahterakan ekonomi sosial masyarakat, khususnya ya umat Islam. Oh gitu. Kalau bedanya sama koperasi biasa itu apa? Nah, namanya itu kan Baitul Mal Patamwil. Nah, di situ ada dua fungsi. Ada Baitul Mal. Baitul Mal itu fungsinya menghimpun dana, dan si dana itu tuh memberikan atau menyalurkannya kepada kepentingan sosial. Nah, kalau Tamwil itu artinya lembaga bisnis yang ada sistem keuangan atau laba. Nah, terus bedanya koperasi yang biasa sama BMT itu apa? Nah, koperasi yang biasa tuh yang kamu pinjem, Ya. pasti kamu terikat dengan riba kan? Iya. Pasti ada penambahan tuh kan? Betul. Nah, itu terikat dengan riba dan berbasis utang piutang, betul kan? Betul banget. Nah, kalau misalnya BMT itu tidak terikat dengan riba sama sekali. Artinya benar-benar menggunakan sistem bagi hasil. Itu. Jadi bukan cuman bagi hasil aja, tapi BMT itu menghimpun dana zakat, infak, sodakoh. Nah, setelah dana itu terhimpun, maka disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Oh gitu ya. Kalau di BMT itu produknya dan benefitnya itu buat kita gimana? Produk dan benefit itu kamu pasti dapat dua-duanya. Kalau misalnya kamu gabung ke BMT, kamu akan mendapatkan benefit simpanan, terus ada pembiayaan. Nah, pembiayaan itu macam-macam, ada mudharabah, kemudian ada ijarah, ada musyarakah dan lain-lain. Terus kamu juga bisa investasi loh. Iya, kamu bisa investasi, terus kamu juga bisa nabung. Nabung buat keperluan apapun yang kamu mau. Terus selain itu, BMT juga menghimpun dana zakat infak sedekah gitu kan. Selain itu juga ya kamu bisa mengelolanya secara langsung. Terus nih ya, kalau misalnya kamu mau pinjam uang atau misalnya kamu mau menyimpan uang, semakin kamu banyak menyimpan uang, semakin banyak pula kamu meminjam uang tersebut, kamu itu bakalan dapat peluang besar untuk dapetin bonus yang besar di BMT. Wow. Terus kalau bunganya itu gimana? Kamu pasti nanyain deh, bunganya pasti dikemanain. Tuh. Ya kan? Karena berkaca dengan koperasi yang itu tuh, pasti ribanya itu atau penambahannya itu tuh untuk keuntungannya dia. Padahal kan itu nggak boleh. Kalau di BMT itu nggak ada yang namanya riba dan nggak ada yang namanya penambahan nominal. Artinya ketika kamu udah jatuh tempo, terus kamu tuh telat bayar, kamu tuh nggak dapet denda berupa riba, tapi denda yang memang seharusnya sudah diatur di BMT. Nah, si denda itu tuh kemanain? Nah kan, denda itu tuh dipakai buat dana pengembangan masyarakat lagi, kayak misalnya pengembangan bisnis, terus buat dana infak atau sodakoh gitu. Jadi nggak bener-bener jadiin keuntungan buat BMT-nya. Wah, gitu ya. Yuk, nanti bakalan join BMT deh. Soalnya kalau misalkan ke tante-tante itu bunganya gede. Jadinya aku mending ke BMT aja. Iya, karena bukan cuman halal, tapi juga bermanfaat buat kita semua. Bukan cuman buat kita yang mengelolanya, tapi untuk orang lain juga. Karena BMT itu memang benar-benar dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Terima kasih ya. Sama. Mari bergabung di BMT.